Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma nasi goreng bawang menyeruak di udara, berpadu dengan wangi kopi hitam pekat yang baru diseduh. Bagi Anna, ini adalah aroma sebuah pagi yang sempurna. Sinar matahari keemasan menerobos masuk dari jendela dapur yang terbuka, menimpa punggungnya dan memberikan kehangatan yang menyenangkan. Ia menggerakkan spatula dengan gerakan ritmis di atas wajan, memastikan setiap butir nasi terbalut bumbu dengan merata. Di piring yang telah disiapkan, 2 telur mata sapi menunggu dengan sabar, kuningnya masih setengah cair, persis seperti yang disukai Farel, suaminya. Inilah ritual paginya, sebuah rutinitas yang ia jalani dengan penuh cinta. Rumah kecil mereka, yang mereka cicil bersama sejak 5 tahun lalu, selalu terasa penuh dengan kehangatan semacam ini. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, tawa, dan bisikan mimpi mereka berdua. Anna tersenyum sendiri saat mengingat percakapan mereka semalam. Farel, dengan wajah lelah setelah seharian bekerja, merengek manja memintanya untuk membuatkan nasi goreng spesial pagi ini. Pokoknya harus lebih enak dari nasi goreng tek-tek langganan kita, ya, katanya sambil memeluk Anna dari belakang. Anna hanya tertawa dan mengiyakan. Suaminya itu, seorang akuntan senior yang serius di kantornya, bisa berubah menjadi seperti anak kecil saat berada di rumah. Dan Anna mencintai setiap sisi dari dirinya. Ia mematikan kompor dan mulai menata nasi goreng di atas piring, membentuknya menjadi gundukan rapi di samping telur. Sarapan juara untuk suami juara, pikirnya dalam hati. Ia baru saja akan memanggil Farel untuk turun ketika sebuah ketukan di pintu depan menginterupsi keheningan pagi itu. Bukan ketukan biasa seperti yang dilakukan loper koran atau tetangga yang ingin menyapa. Ketukan itu terdengar tegas, resmi, dan berulang 3 kali. Pola yang aneh untuk pagi hari. Anna mengerutkan keningnya. Ia meletakkan piring di atas meja makan, lalu berjalan menuju pintu depan sambil melepas celemeknya. Mungkin petugas pencatat listrik, meski ini bukan jadwalnya. Ia membuka pintu tanpa rasa curiga sedikitpun. Di hadapannya berdiri seorang pria berseragam polisi. Wajahnya tampak lelah, dengan garis-garis samar di bawah matanya, seolah ia membawa beban berat di pundaknya. Posturnya tegap, namun sorot matanya menyeratkan simpati yang membuat jantung Anna tiba-tiba berdebar sedikit lebih cepat. Selamat pagi. Benar ini kediaman Bapak Farel Pratama? Suara polisi itu terdengar berat dan formal. Iya, benar. Saya istrinya, Anna. Ada apa ya, Pak? Jawab Anna, mencoba terdengar ramah meski perasaan tidak enak mulai merayapinya. Polisi itu, yang name tag di seragamnya bertuliskan Budi, menarik napas dalam-dalam. Ia tampak kesulitan memilih kata-kata yang tepat. Ibu Anna, saya datang membawa kabar duka. Mohon ibu tetap tenang. Telah terjadi kecelakaan mobil yang fatal di ruas jalan tol Cikampek sekitar 2 jam yang lalu. Salah satu korbannya adalah suami ibu, Bapak Farel Pratama. Beliau tidak dapat diselamatkan. Dunia Anna seakan berhenti berputar. Kata-kata itu terdengar seperti dengungan asing di telinganya. Kabar duka? Kecelakaan fatal? Farel? Suaminya? Rasanya tidak masuk akal. Ini pasti sebuah kesalahan besar. Anna tertawa kecil, tawa gugup yang terdengar sumbang di telinganya sendiri. Ia menatap polisi itu, mencari tanda-tanda bahwa ini hanyalah lelucon yang sangat tidak lucu atau mungkin ia salah alamat. Bapak pasti salah. Ini tidak mungkin, kata Anna, suaranya sedikit bergetar. Tidak mungkin, Pak. Suami saya masih tidur di kamar atas. Semalam dia memang lembur, jadi pagi ini saya biarkan dia istirahat lebih lama. Mungkin ada orang lain dengan nama yang sama? Wajah Pak Budi menunjukkan kebingungan yang tulus. Ia menatap Anna, lalu ke dalam rumah, seolah mencoba memahami situasi yang tidak sesuai dengan laporan yang ia pegang. Ibu, kami sudah melakukan identifikasi berdasarkan KTP dan SIM yang ditemukan di dompet korban. Datanya cocok 100% dengan data suami ibu. Plat nomor mobilnya juga terdaftar atas nama Bapak Farel Pratama. Tetap saja tidak mungkin, sergah Anna, keyakinannya kini bercampur dengan sedikit kepanikan. Rasa tidak enak di perutnya semakin menjadi. Saya tahu suami saya ada di atas. Saya tidak meninggalkannya sendirian sejak semalam. Bapak mau lihat? Mari, saya antar Bapak ke atas. Biar Bapak lihat sendiri kalau suami saya baik-baik saja dan sedang tidur di kamarnya. Tanpa menunggu jawaban, Anna berbalik dan berjalan menuju tangga. Ada getaran di kakinya, namun ia mengabaikannya. Ia harus membuktikan bahwa polisi ini salah.
Ia harus melihat Farel tertidur pulas di ranjang mereka, lalu ia akan turun kembali bersama suaminya dan menertawakan kesalahan informasi yang konyol ini. Pak Budi, dengan ekspresi yang masih bingung namun tetap profesional, mengikutinya dari belakang dengan langkah yang sedikit ragu. Setiap anak tangga yang mereka naiki terasa berderit lebih keras dari biasanya, memecah keheningan rumah yang kini terasa ganjil dan mencekam. Anna bisa merasakan tatapan polisi itu di punggungnya, tatapan yang penuh keraguan dan kasihan. Anna sampai di depan pintu kamar mereka. Pintu itu sedikit terbuka. Ia mendorongnya perlahan. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara keinginan untuk membuktikan kebenarannya dan ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Di dalam kamar yang remang-remang karena tirai jendelanya masih tertutup, ia melihat gundukan selimut di atas ranjang. Sosok seseorang jelas ada di baliknya, berbaring memunggungi pintu. Napas lega yang sangat besar keluar dari paru-parunya. "Lihat, Pak," bisik Anna dengan nada kemenangan. "Saya bilang juga apa? Itu suami saya. Dia masih tidur." Anna melangkah masuk ke dalam kamar, merasa seluruh beban di pundaknya terangkat. Kesalahan ini akan segera berakhir. Ia berjalan ke sisi ranjang, berniat membangunkan Farel dengan lembut, lalu memperkenalkannya pada polisi yang malang itu. Ia menyentuh bahu sosok di balik selimut itu. "Sayang, bangun," katanya lembut. "Ada tamu." Sosok itu bergerak perlahan. Ia berbalik, tidak dengan gerakan mengantuk seperti yang biasa Farel lakukan, tetapi dengan gerakan yang terkontrol dan disengaja. Selimut itu tersibak dari wajahnya. Jantung Anna serasa berhenti berdetak untuk sesaat. Wajah itu adalah wajah Farel. Garis rahangnya, hidungnya, rambutnya yang sedikit berantakan. Semuanya persis seperti suaminya. Tapi mata itu salah. Saat mata itu terbuka dan menatap lurus ke arah Anna, tidak ada kehangatan di sana. Tidak ada cinta, tidak ada kantuk, tidak ada pengenalan. Yang ada hanya tatapan dingin seperti es, kosong, dan penuh dengan ancaman yang tak terucapkan. Sebelum Anna sempat berteriak, sebelum ia sempat memproses apa yang dilihatnya, pria yang terlihat seperti Farel itu membuka mulutnya. Bibirnya bergerak membentuk kalimat, diucapkan dengan bisikan yang sangat pelan agar hanya Anna yang bisa mendengarnya, sementara Pak Budi masih berdiri ragu di ambang pintu. "Ikuti permainannya," bisik pria itu, suaranya serak dan asing. "Atau suamimu yang asli benar-benar mati." Dunia Anna runtuh berkeping-keping. Kakinya terasa seperti jeli, dan kegelapan mulai merayap di tepi pandangannya. Pria di hadapannya adalah orang asing, seorang penyusup yang memakai wajah suaminya. Dan suaminya yang asli, Farel yang ia cintai, kini menjadi sandera dalam permainan mengerikan yang bahkan belum ia mengerti. Pagi yang sempurna itu telah berubah menjadi awal dari sebuah mimpi buruk. Waktu seolah membeku. Bisikan dingin dari pria asing berwajah suaminya itu menggema di telinga Anna, melumpuhkan setiap saraf di tubuhnya. Ia hanya bisa berdiri mematung di sisi ranjang, menatap sepasang mata yang seharusnya memancarkan cinta, namun kini hanya berisi kekosongan yang mengintimidasi. Di ambang pintu, Pak Budi berdehem pelan, memecah keheningan yang canggung. "Jadi, apa semuanya baik-baik saja, Ibu?" tanyanya, suaranya terdengar ragu. Pertanyaan itu menyentak Anna kembali ke kenyataan yang mengerikan. Ia harus berakting. Nyawa Farel bergantung pada sandiwara yang akan ia mainkan sekarang. Mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, Anna memaksa bibirnya untuk tersenyum. Senyum itu terasa kaku dan salah di wajahnya. "Ah, iya, Pak. Maafkan suami saya. Sepertinya dia minum obat tidur dosis tinggi semalam, karena tidak bisa istirahat. Makanya susah sekali dibangunkan," kata Anna. Suaranya bergetar hebat di awal kalimat sebelum ia berhasil mengendalikannya. Ia menoleh ke arah pria di ranjang, seolah sedang berbicara pada Farel. "Sayang, ada bapak polisi. Bangun sebentar, dong." Pria itu, Dimas, memainkan perannya dengan baik. Ia hanya mengerang pelan dan membalikkan badannya lagi, seolah kembali tertidur. Aktor yang sempurna. Anna merasakan gelombang rasa mual. Ia harus segera membawa Pak Budi keluar dari sini. "Maaf sekali ya, Pak. Sepertinya tidak bisa diganggu. Mungkin benar ada kesalahan data. Suami saya pasti akan menghubungi kantor polisi nanti setelah dia bangun untuk mengklarifikasi semuanya." Pak Budi menatap Anna, lalu ke sosok di ranjang, lalu kembali ke Anna. Wajahnya masih menyiratkan kebingungan, seolah ada potongan puzzle yang tidak pas. Namun ia tidak punya alasan kuat untuk mendesak lebih jauh. Laporan bisa saja salah. Kesalahan identifikasi, meskipun jarang, pernah terjadi. "Baiklah, Ibu. Kalau begitu, saya mohon maaf atas gangguannya. Ini kartu nama saya."
Tolong minta Bapak Farel untuk segera menghubungi saya jika sudah bangun nanti. Pasti, Pak. Pasti. Terima kasih banyak, kata Ana sambil mengantar Pak Budi menuruni tangga. Setiap langkah terasa sangat berat, seolah ia sedang berjalan di atas hamparan paku. Pikirannya berpacu liar. Siapa pria ini? Di mana Farel? Siapa yang merencanakan semua ini? Ia harus tetap tenang. Setidaknya sampai polisi ini benar-benar pergi. Di pintu depan, Ana berjabat tangan dengan Pak Budi, kembali memaksakan seulas senyum. Sekali lagi maaf sudah merepotkan, Pak. Tidak apa-apa, Bu. Justru saya lega jika memang terjadi kesalahan. Selamat pagi, kata Pak Budi sebelum berbalik dan berjalan menuju mobil patrolinya. Ana terus berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan dengan kaku, sampai mobil itu hilang di tikungan jalan. Saat suara mesin mobil benar-benar lenyap, Ana menutup pintu. Bunyi klik dari kunci yang ia putar terdengar seperti vonis penjara. Ia bersandar di daun pintu, napasnya memburu, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia baru saja akan merosot ke lantai ketika suara langkah kaki dari tangga membuatnya kembali tegang. Pria itu, Dimas, kini berdiri di ujung tangga bawah, menatapnya dengan ekspresi yang sama dinginnya. Ia sudah tidak berbaring seperti orang sakit. Ia berdiri tegap, mengenakan kaos oblong dan celana tidur milik Farel, yang entah bagaimana terlihat salah di tubuhnya. Kerja bagus, katanya tanpa emosi. Kau aktris yang cukup baik. Ana menatapnya dengan nyalang. Siapa kau? Di mana suamiku? Tanyanya, suaranya terdengar serak karena campuran amarah dan ketakutan. Pria itu berjalan mendekat, gerakannya santai namun mengancam. Panggil saja aku Dimas. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah kau melakukan apa yang diperintahkan. Mengenai suamimu, anggap saja dia sedang berlibur. Nasib liburannya bergantung padamu. Ia berhenti beberapa langkah di depan Ana. Aturannya sederhana. Tidak ada telepon. Tidak ada internet. Tidak ada teriakan minta tolong. Kau akan tetap di rumah ini dan bertingkah seolah tidak ada yang terjadi. Mengerti? Ana tidak menjawab. Pikirannya kacau. Ia melirik ke arah dapur, ke laci tempat ia menyimpan pisau. Seolah bisa membaca pikirannya, Dimas tersenyum tipis. Jangan berpikir untuk melakukan hal bodoh. Aku tidak akan menyakitimu, selama kau bersikap kooperatif. Tugasku hanya satu, menjagamu tetap di sini sampai bosku datang. Bosmu? Siapa bosmu? Desak Ana. Kau akan segera tahu, jawab Dimas singkat. Ia berjalan ke ruang keluarga dan menyalakan televisi dengan remote, seolah ia adalah pemilik rumah. Ia duduk di sofa favorit Farel, menyilangkan kakinya, dan mulai menonton siaran berita pagi. Kehadirannya yang santai di tengah situasi yang mengerikan ini, membuat darah Ana mendidih sekaligus membeku. Hari itu berjalan seperti dalam mimpi buruk yang panjang. Ana terkurung di rumahnya sendiri bersama seorang monster. Ia tidak diizinkan masuk ke kamarnya, kamar yang kini terasa ternoda oleh kehadiran Dimas. Ia hanya bisa duduk di meja makan, menatap sarapan yang telah ia siapkan untuk Farel beberapa jam yang lalu. Nasi goreng itu sudah dingin, dan telur mata sapinya tampak menyedihkan. Pagi yang sempurna itu terasa seperti terjadi di kehidupan lain. Dimas tidak banyak bicara. Ia hanya duduk menonton TV, sesekali berjalan ke dapur untuk mengambil minum, selalu menjaga jarak namun matanya tidak pernah benar-benar lepas dari Ana. Rumah yang tadinya adalah surga bagi Ana, kini berubah menjadi penjara. Setiap benda di dalamnya mengingatkannya pada Farel. Foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding ruang keluarga terasa seperti sebuah ejekan. Bantal sofa yang masih memiliki lekukan samar dari kepala Farel, saat mereka menonton film, semalam membuat dadanya sesak. Bagaimana mungkin semua ini terjadi? Farel adalah orang yang baik. Ia tidak punya musuh. Pekerjaannya sebagai akuntan memang terkadang membuatnya stres, tapi tidak pernah ada ancaman apapun. Pikiran Ana melayang pada satu nama yang disebut Dimas. Alex. Sahabat terbaik mereka. Alex sudah seperti saudara bagi Farel. Mereka tumbuh besar bersama, kuliah di tempat yang sama, dan kini bekerja di perusahaan yang sama, meskipun beda divisi. Alex juga sangat dekat dengan Ana. Ia sering datang untuk makan malam, mereka bertiga sering menghabiskan akhir pekan bersama. Mungkinkah Alex terlibat? Atau mungkin Alex juga dalam bahaya? Hati Ana menolak untuk percaya bahwa Alex bisa menjadi bagian dari mimpi buruk ini. Pasti ada penjelasan lain. Dimas tadi berkata, Alex akan segera datang, dia pasti akan menjagamu. Kalimat itu terdengar seperti sebuah janji, sebuah harapan. Mungkin Alex akan datang untuk menyelamatkannya.
Mungkin Alex sedang berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada Farel. Anna memutuskan untuk tidak menunjukkan perlawanan. Ia harus terlihat patuh agar tidak memancing kecurigaan Dimas. Ia harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ia harus mencari celah. Sore harinya, dengan alasan ingin mengambil buku bacaan, Anna meminta izin untuk masuk ke ruang kerja Farel. Awalnya Dimas tampak ragu, namun karena Anna bersikap sangat tenang sepanjang hari, ia akhirnya mengizinkannya. 5 menit. Jangan coba-coba melakukan apapun, ancamnya sambil berdiri mengawasi dari ambang pintu. Anna masuk ke dalam ruang kerja itu. Aroma parfum Farel yang khas masih samar-samar tercium di sana. Semuanya tertata rapi seperti yang ditinggalkan suaminya. Papan tulis kecil yang penuh dengan coretan angka, tumpukan dokumen yang tersusun di sudut meja, dan sebuah foto kecil mereka berdua di hari kelulusan. Hatinya terasa perih. Ia berjalan menuju rak buku, berpura-pura mencari sebuah novel. Matanya liar memindai sekeliling, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa menjadi petunjuk. Dan kemudian ia melihatnya. Di atas meja kerja, laptop milik Farel masih dalam keadaan terbuka, layarnya menyala menampilkan screensaver foto liburan mereka di Lombok. Sepertinya Farel lupa mematikannya semalam. Anna mendekati meja itu, jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Saat ia menyentuh mousepad, layar laptop itu aktif, menampilkan desktop Farel yang familiar. Dan di tengah-tengah ikon-ikon folder kerja, ada satu file video yang langsung menarik perhatiannya. File itu baru dibuat tadi malam, sekitar pukul 11. Namanya membuat darah Anna berdesir. File itu diberi nama, Anna, jika sesuatu terjadi padaku. Sebuah harapan kecil yang menyakitkan meledak di dadanya. Ini pasti pesan. Pesan dari Farel. Ia harus melihatnya. Tapi bagaimana? Dimas mengawasinya dari pintu. Sudah ketemu bukunya? Suara Dimas memecah konsentrasinya. Ah, iya, ini dia, jawab Anna gugup, asal mengambil sebuah buku dari rak. Ia berjalan keluar dari ruang kerja itu, pikirannya berputar 1000 kali lebih cepat. Ia harus menemukan cara untuk kembali ke ruangan itu sendirian. Ia harus membuka file itu. File itu mungkin berisi jawaban atas semua pertanyaan yang menyiksanya. File itu adalah satu-satunya penghubungnya dengan Farel. Dan mungkin, hanya mungkin, file itu adalah kunci untuk keluar dari neraka ini. Pikiran Anna bekerja 100 kali lebih cepat dari biasanya. File video itu. Sebuah pesan yang ditinggalkan Farel, mungkin beberapa saat sebelum semua ini terjadi. Itu adalah satu-satunya petunjuk, satu-satunya harapan. Tapi Dimas berdiri di ambang pintu ruang kerja seperti seekor anjing penjaga, matanya yang waspada tidak pernah lepas dari setiap gerakannya. Anna tahu ia tidak bisa begitu saja kembali ke sana dan membuka laptop. Ia butuh alasan, sebuah pengalih perhatian yang meyakinkan, yang akan memberinya waktu beberapa menit yang sangat berharga. Ia berjalan kembali ke ruang keluarga dengan buku yang tadi asal ia comot, jantungnya berdebar kencang memikirkan rencana. Buku itu terasa berat dan tidak berarti di tangannya. Satu-satunya tulisan yang ingin ia baca saat ini ada di dalam laptop suaminya. Ia duduk kembali di sofa, memaksa dirinya untuk terlihat tenang. Ia membuka buku itu, matanya menatap kosong pada deretan huruf yang kabur. Ia harus berpikir. Apa kelemahan Dimas? Pria itu tampak seperti mesin. Dingin, efisien, dan tidak banyak bicara. Namun, ia hanyalah seorang suruhan. Tugasnya adalah menjaga Anna tetap di rumah dan tetap tenang sampai bosnya datang. Kuncinya ada pada kata, tenang. Jika Anna tidak tenang, mungkin itu akan mengganggu rencananya. Mungkin itu akan memaksanya memberikan sedikit kelonggaran. Sebuah ide mulai terbentuk di benak Anna, sebuah ide yang berbahaya namun mungkin satu-satunya pilihan yang ia punya. Ia akan memberinya kekacauan yang terkendali. Setelah menunggu sekitar setengah jam, berpura-pura membaca dengan gelisah, Anna menarik napas dalam-dalam dan memulai sandiwaranya. Ia menjatuhkan buku itu ke lantai dengan suara keras. Dimas, yang sedang menonton televisi, langsung menoleh tajam ke arahnya. Anna menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mulai terisak. Awalnya pelan dan tertahan, lalu semakin keras hingga bahunya berguncang hebat. Ini tidak sepenuhnya akting. Air mata yang mengalir adalah air mata ketakutan dan keputusasaan yang nyata. Ia hanya menggunakannya sebagai senjata. Ada apa? Tanya Dimas, nadanya terdengar jengkel, bukan simpatik. Saya tidak kuat lagi, isak Anna di sela-sela tangisnya. Semua ini, saya tidak mengerti. Kepala saya sakit sekali. Saya butuh istirahat. Tolong biarkan saya istirahat. Kau bisa istirahat di sofa, jawab Dimas acuh tak acuh, matanya kembali ke layar televisi.
Tidak bisa. Sergah Anna, suaranya kini meninggi, diselimuti histeria yang ia buat-buat. Di sini terlalu berisik. TV itu, suara itu membuat kepala saya mau pecah. Saya butuh tempat yang tenang. Saya mohon. Ia menunjuk ke arah ruang kerja Farel. Di sana lebih tenang. Biarkan saya berbaring di sofa kecil di dalam sana. Hanya sebentar. Saya janji tidak akan melakukan apa-apa. Saya hanya ingin rasa sakit ini hilang. Dimas menatapnya lama, menimbang-nimbang. Wajahnya menunjukkan keraguan. Di satu sisi, perintahnya adalah menjaga Anna. Di sisi lain, seorang Sandra yang panik dan histeris jauh lebih merepotkan daripada Sandra yang tidur dengan tenang. Mungkin membiarkannya istirahat di ruang kerja adalah pilihan yang lebih mudah. Ruangan itu hanya punya satu pintu masuk, dan ia bisa mengawasinya dari luar. Baiklah, katanya akhirnya dengan enggan. Tapi jangan coba semua. Pintu akan tetap terbuka, dan aku akan duduk tepat di depan pintu. Satu gerakan yang mencurigakan, dan kesepakatan kita batal. Hati Anna melonjak, namun ia menyembunyikannya di balik isak tangisnya. Terima kasih, bisiknya lirih. Sambil terus menangis terseduh-seduh, ia berjalan terhuyung-huyung menuju ruang kerja, melewati Dimas yang mengawasinya dengan tatapan tajam. Ia masuk ke dalam ruangan itu dan langsung merebahkan diri di sofa kulit kecil yang ada di sudut ruangan, membelakangi pintu. Dimas menarik sebuah kursi dari meja makan dan duduk persis di luar ambang pintu, seperti yang ia katakan. Anna memaksa dirinya untuk mengatur napas. Ia harus menunggu. Menunggu Dimas lengah. Dari posisinya, ia bisa melihat pantulan samar Dimas di permukaan kaca sebuah bingkai foto di atas meja. Pria itu tampak bosan. Sesekali melirik ke arahnya, lalu kembali memainkan ponselnya. Setelah 10 menit yang terasa seperti selamanya, tangis Anna mereda menjadi isapan tangis pelan, lalu hening. Ia berpura-pura tertidur. Ia menunggu lagi. 15 menit. 20 menit. Akhirnya, ia mendengar suara televisi dari ruang keluarga volumenya sedikit dibesarkan. Dimas mungkin sudah bosan menunggu dan perhatiannya mulai teralihkan. Inilah kesempatannya. Dengan gerakan yang sangat lambat dan hati-hati, Anna bangkit dari sofa. Lantai kayu di bawah kakinya tidak berderit. Syukurlah. Ia mengendap-endap menuju meja kerja Farel. Laptop itu masih di sana, menyala. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia takut Dimas bisa mendengarnya. Ia tidak berani mengambil risiko menyalakan suara atau mencoba menyalin file itu, yang mungkin memakan waktu terlalu lama. Ia mengambil ponselnya dari saku, benda yang untungnya tidak diambil oleh Dimas. Mungkin karena dianggap tidak berguna tanpa sinyal internet atau seluler. Ia membuka mode kamera. Dengan tangan gemetar, ia mengarahkan kursor ke file video itu dan mengkliknya 2 kali. Jendela pemutar video terbuka. Wajah Farel memenuhi layar. Anna menekan tombol rekam di ponselnya, merekam langsung dari layar laptop. Kualitasnya tidak akan sempurna, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah isinya. Wajah Farel di video itu tampak pucat dan tegang. Ia tidak berada di rumah. Latar belakangnya adalah dinding beton yang asing, mungkin sebuah gudang atau ruang bawah tanah. Ia berbicara dengan suara pelan dan cepat, penuh dengan urgensi. Anna, sayangku, Farel memulai, matanya menatap lurus seolah bisa melihat menembus layar. Jika kau menonton ini, berarti aku gagal. Berarti mereka berhasil mendapatkanku. Dengar, waktuku tidak banyak. Semua ini bukan kecelakaan. Ini semua sudah direncanakan. Farel berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ini semua karena Alex. Nama itu menghantam Anna seperti pukulan di ulu hati. Alex? Sahabat mereka? Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Aku tahu ini sulit dipercaya, lanjut Farel, seolah bisa membaca pikiran Anna. Aku juga tidak mau mempercayainya. Tapi obsesinya padamu sudah melewati batas. Aku sudah melihatnya sejak lama. Caranya menatapmu saat aku tidak melihat. Hadiah-hadiah yang terlalu pribadi yang ia berikan padamu. Caranya yang selalu mencari alasan untuk datang saat aku sedang tidak di rumah. Aku mencoba mengabaikannya, aku mencoba berpikir dia hanya sahabat yang baik. Tapi aku salah, Anna. Aku salah besar. Air mata mulai mengabur di pandangan Anna. Ia teringat saat Alex memberinya sebuah syal sutra mahal untuk ulang tahunnya, padahal Farel ada di sampingnya. Ia teringat saat Alex tiba-tiba muncul di kafe tempat ia makan siang dengan temannya, dengan alasan, kebetulan lewat. Semua kenangan yang tadinya tampak seperti kebaikan seorang sahabat, kini berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan. Beberapa bulan terakhir, aku mulai menyelidiki bisnisnya,
kata Farel lagi. Aku menemukan sesuatu yang besar. Dia melakukan penggelapan dana besar-besaran di perusahaan, pencucian uang. Aku mengumpulkan semua buktinya. Rencanaku adalah melaporkannya, membuatnya masuk penjara, menjauhkannya dari kehidupan kita selamanya. Tapi entah bagaimana, dia tahu. Dia tahu aku tahu. Dia mengancamku kemarin. Suara Farel bergetar. Dia menemuiku. Dia bilang, jika aku tidak bisa memilikinya, maka tidak seorang pun boleh. Dia bilang dia punya cara untuk menyingkirkanku dan membuatmu bergantung padanya. Membuatmu melihatnya sebagai pahlawan. Aku tidak tahu apa rencananya, tapi pasti sangat mengerikan. Semua bukti kejahatannya ada di... Tiba-tiba, terdengar suara gebrakan keras dari suatu tempat di luar jangkauan kamera dalam video itu. Wajah Farel berubah dari cemas menjadi syok total. Matanya melebar ngeri menatap sesuatu di sampingnya. Tidak, teriaknya. Terdengar suara berkelahi, lalu layar menjadi hitam. Video itu berakhir. Anna membekap mulutnya untuk menahan jeritan. Ponsel di tangannya terasa berat seperti batu. Semuanya jelas sekarang. Alex, sahabat yang sudah mereka anggap keluarga, adalah monster di balik semua ini. Pria yang akan datang untuk menjaganya adalah dalang dari penculikan suaminya. Kepanikan yang tadi ia rasakan berubah menjadi amarah yang membara. Ia tidak akan membiarkan Alex berhasil. Ia harus menyelamatkan Farel. Dengan cepat dan tanpa suara, ia menyimpan rekaman itu di ponselnya. Ia kembali ke sofa, merebahkan diri, dan memejamkan mata, memaksa jantungnya yang menggila untuk kembali tenang. Beberapa saat kemudian, Dimas melongokkan kepalanya ke dalam ruangan. Sudah selesai dramanya? Anna tidak menjawab, terus berpura-pura tidur. Dimas mendengus lalu kembali ke posnya. Anna berbaring di sana, dalam keheningan ruang kerja suaminya, memeluk ponsel yang berisi kebenaran yang mengerikan itu. Ia kini tahu siapa musuhnya. Ia sendirian, terperangkap, dan menghadapi serigala berbulu domba. Tiba-tiba, sebuah getaran terasa di sakunya. Ponselnya bergetar. Anna terkejut. Bagaimana mungkin? Semua sinyal sudah diputus. Ia menarik ponselnya dengan sangat hati-hati. Bukan panggilan telepon, melainkan sebuah notifikasi alarm yang sudah ia atur sejak minggu lalu. Tapi bukan itu yang membuatnya ngeri. Di bagian atas layar, sebuah nama muncul. Sebuah panggilan masuk melalui Wi-Fi, yang rupanya tidak sempat Dimas matikan. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat membaca nama yang tertera di layar itu. Alex. Ponsel itu terus bergetar di tangan Anna. Nama, Alex, menyala di layarnya seperti sebuah peringatan bahaya. Jantungnya berdebar begitu keras di dalam dada, terasa sakit. Sang monster sedang menelepon. Pikirannya berpacu. Apa yang harus ia lakukan? Jika ia tidak menjawab, Alex akan curiga. Jika ia menjawab, ia harus berbicara dengan pria yang baru saja ia ketahui telah menghancurkan hidupnya. Ia harus berakting lagi, kali ini dengan taruhan yang jauh lebih tinggi. Di luar pintu, Dimas masih duduk berjaga. Dia pasti akan mendengar percakapan ini. Ini adalah bagian dari rencana mereka. Dengan jari gemetar, Anna menggeser ikon hijau di layar. Ia menempelkan ponsel ke telinganya, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan suaranya. Halo, sapanya, dibuat terdengar serak dan lemah seolah baru bangun dari tidur yang gelisah. Anna, syukurlah kau menjawab. Suara Alex di seberang sana terdengar panik, cemas, dan penuh keprihatinan. Sebuah penampilan akting yang begitu meyakinkan, hingga membuat perut Anna mual. Anna, aku baru saja dengar. Aku ditelepon polisi. Mereka bilang Farel, mereka bilang dia kecelakaan. Katakan padaku ini tidak benar. Anna, katakan padaku Farel baik-baik saja. Setiap kata simpati darinya terasa seperti sayatan pisau. Anna memejamkan mata, membayangkan wajah Farel yang ketakutan di dalam video tadi. Itu memberinya kekuatan. Aku tidak tahu. Alex, jawab Anna, membiarkan suaranya pecah dalam isak tangis yang kini terasa begitu nyata. Tadi pagi ada polisi datang. Mereka bilang Farel meninggal. Tapi dia ada di kamar. Alex. Dia hanya tidur, tidak mau bangun. Kebohongan yang tadi ia katakan pada Pak Budi kini ia ulang kembali, sesuai dengan skenario yang sepertinya sudah Alex siapkan. Apa? Bagaimana mungkin? Aku tidak mengerti. Ya Tuhan, Anna, kau pasti takut sekali, kata Alex. Dengar, aku sedang dalam perjalanan ke sana sekarang. Aku sudah di jalan. Jangan kemana-mana. Kunci semua pintu. Jangan bicara dengan siapapun sampai aku tiba.
Aku akan segera sampai. Oke? Aku akan menjagamu. Kita akan lalui ini bersama. Cepatlah, Alex. Aku takut, bisik Anna, memainkan perannya sebagai wanita yang rapuh dan butuh pertolongan. Aku janji. Sebentar lagi aku sampai, jawab Alex sebelum menutup telepon. Hening. Anna menurunkan ponselnya. Ia berhasil. Ia berhasil melewati ujian pertama. Tapi ujian berikutnya akan jauh lebih berat. Sebentar lagi, ia akan berhadapan langsung dengan iblis itu. Ia harus menyembunyikan bukti yang ada di ponselnya. Dengan cepat, ia menavigasi menu ponselnya. Ia tahu Farel pernah mengajarinya cara membuat folder tersembunyi yang dilindungi kata sandi. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia memindahkan file rekaman video itu ke dalam folder rahasia tersebut. Ia bahkan tidak berani mengunggahnya ke cloud, takut meninggalkan jejak digital apapun yang bisa dilacak Alex. Setelah selesai, ia menghapus video asli dari galeri kameranya. Sekarang, ponselnya tampak bersih. Ia bangkit dari sofa dan berjalan keluar dari ruang kerja. Dimas menatapnya. Bosku akan segera tiba, katanya datar. Anna hanya mengangguk, berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Tangannya gemetar saat memegang gelas. Ia harus terlihat seperti istri yang sedang berduka dan kebingungan, bukan seperti wanita yang baru saja menemukan konspirasi mengerikan. Ia mencipratkan sedikit air ke wajahnya, mencoba mendinginkan kepalanya yang terasa panas. Ia harus kuat. Demi Val. 15 menit kemudian, suara drum mobil yang berhenti di depan rumah memecah keheningan. Lalu terdengar suara pintu mobil dibanting dan langkah kaki yang tergesa-gesa menuju pintu depan. Seseorang mengetuk pintu dengan keras. Anna, ini aku, Alex, buka pintunya. Dimas memberi isyarat pada Anna dengan dagunya. Buka. Anna berjalan ke pintu, jantungnya serasa akan melompat keluar dari dadanya. Ia membuka kunci dan menarik daun pintu. Di sana berdiri Alex. Ia tampak persis seperti yang Anna bayangkan. Wajahnya penuh kecemasan, matanya sedikit memerah, rambutnya acak-acakan seolah ia benar-benar berlari terburu-buru. Penampilannya tanpa celah. Ia adalah perwujudan dari sahabat yang setia dan khawatir. Anna, serunya, lalu langsung menarik Anna ke dalam pelukannya. Pelukan itu terasa dingin dan menjijikkan. Rasanya seperti dipeluk oleh seekor ular berbisa. Anna harus mengerahkan seluruh kekuatan tekadnya untuk tidak mendorong pria itu menjauh atau berteriak. Ia membiarkan tubuhnya lemas dalam pelukan itu, menyandarkan kepalanya di bahu Alex, dan menangis. Tangisannya adalah campuran dari kesedihan, kemarahan, dan ketakutan yang luar biasa. Tenang, tenang. Aku di sini sekarang. Semuanya akan baik-baik saja, bisik Alex di telinganya. Kata-kata itu, yang seharusnya menenangkan, justru terdengar seperti sebuah ancaman. Alex melepaskan pelukannya dan memegang kedua bahu Anna, menatapnya dengan tatapan penuh simpati. Di mana Farel? Polisi bilang kau bilang dia ada di kamar. Belum sempat Anna menjawab, Alex seolah-olah baru menyadari kehadiran Dimas yang berdiri diam di dekat tangga. Ekspresi Alex langsung berubah menjadi waspada dan protektif. Siapa kau? Tanyanya dengan nada keras dan mengancam. Dimas hanya menatapnya tanpa ekspresi, memainkan perannya sebagai penyusup. Anna, siapa orang ini? Tanya Alex lagi, kini menempatkan dirinya di antara Anna dan Dimas, seolah sedang melindunginya. Aku tidak tahu, jawab Anna lirih, mengikuti alur sandiwara itu. Dia tiba-tiba ada di sini. Kurang ajar, geram Alex. Ia maju selangkah ke arah Dimas. Keluar kau dari rumah ini sekarang juga, atau aku akan panggil polisi. Ini adalah puncak dari pertunjukan mereka. Pertarungan palsu yang dirancang untuk menobatkan Alex sebagai pahlawan. Dimas, sesuai skenario, mengangkat tangannya seolah menyerah, lalu berjalan melewati Alex menuju pintu depan. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan menatap Anna dengan tatapan penuh arti, seolah ingin mengatakan, permainanmu baru saja dimulai. Lalu ia pergi. Alex segera mengunci pintu dan memasang semua gerendel pengaman. Ia kemudian kembali menghampiri Anna, wajahnya masih menunjukkan kemarahan yang dibuat-buat. Kau tidak apa-apa? Dia tidak menyakitimu, kan? Ya Tuhan, Anna, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri jika terjadi sesuatu padamu. Aku tidak apa-apa, jawab Anna pelan, terduduk lemas di sofa. Alex duduk di sampingnya, mengambil tangannya dan menggenggamnya erat. Genggamannya terlalu erat, posesif. Sekarang ceritakan padaku semuanya, pelan-pelan. Apa yang sebenarnya terjadi? Anna pun menceritakan kembali kisah versinya,
tentang kedatangan Pak Budi dan bagaimana ia menemukan Farel tertidur di kamar. Sementara ia berbicara, Alex mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, matanya tidak pernah lepas dari wajah Anna. Di balik topeng empatinya, Anna bisa merasakan Alex sedang menganalisis setiap kata-katanya, mencari celah, mencari tahu apa yang sebenarnya ia ketahui. Tepat ketika Anna selesai bercerita, ponselnya yang tergeletak di meja berdering lagi. Kali ini nama Pak Budi yang muncul di layar. Jantung Anna berdebar. Kabar apa lagi sekarang? Di depan Alex, ia tidak punya pilihan selain menjawabnya. Halo, Pak Budi. Ibu Anna, selamat sore. Saya hanya ingin memberikan informasi terbaru, kata polisi itu di seberang. Kami baru saja mendapat konfirmasi dari tim forensik. Jenazah di lokasi kecelakaan itu bukan suami Anda. Terjadi kesalahan identifikasi yang fatal. Kami mohon maaf. Mobil suami Anda ditemukan kosong tidak jauh dari lokasi. Untuk saat ini, status Bapak Farel Pratama kami ubah dari korban meninggal menjadi orang hilang. Kami akan segera memulai proses pencarian. Sebuah harapan yang luar biasa besar dan menyakitkan membanjiri hati Anna. Farel masih hidup. Polisi sudah memastikan itu. Ia mungkin terluka, ia mungkin dalam bahaya, tapi ia masih hidup. Air mata lega mengalir di pipinya. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas informasinya, katanya dengan suara bergetar. Ia menutup telepon dan menoleh pada Alex. Matanya berbinar karena harapan baru. Alex, itu tadi Pak Budi. Mereka salah identifikasi. Mayat itu bukan Farel. Mobilnya ditemukan kosong. Farel masih hidup. Dia hanya hilang. Alex menatapnya, ekspresinya ikut menunjukkan kelegaan dan keterkejutan. Apa? Syukurlah. Puji Tuhan. Serunya, lalu memeluk Anna lagi. Ini berita bagus. Anna, ini berarti masih ada harapan. Namun, saat Alex memeluknya, tepat di atas bahu pria itu, Anna menatap lurus ke depan. Di permukaan televisi yang mati, ia bisa melihat pantulan wajah mereka berdua. Dan di sana, untuk sepersekian detik sebelum Alex berhasil menyusun kembali topengnya, Anna melihatnya dengan sangat jelas. Di wajah pria yang sedang memeluknya dan mengucapkan kata-kata penuh harapan itu, terpancar ekspresi yang sama sekali berbeda. Bukan kelegaan. Bukan kebahagiaan. Melainkan kilatan amarah yang dingin dan tak terduga. Sebuah kemarahan murni yang membeku di matanya. Rencananya telah gagal. Korban yang seharusnya sudah mati kini hanya berstatus hilang. Farel masih menjadi sebuah ancaman. Dan Anna tahu, kemarahan di mata Alex itu ditujukan pada satu hal, fakta bahwa Farel masih bernapas. Pelukan Alex terasa seperti jerat yang mengencang di leher Anna. Kata-katanya yang penuh kelegaan palsu berdengung di telinganya, sementara bayangan wajahnya yang penuh amarah di pantulan televisi terpatri jelas di benaknya. Farel masih hidup, dan bagi Alex, itu adalah sebuah masalah besar. Anna harus berhati-hati. Ia sekarang tahu bahwa pria yang memeluknya ini jauh lebih berbahaya daripada Dimas. Dimas adalah ancaman fisik yang terlihat, sementara Alex adalah predator yang bersembunyi di balik topeng persahabatan, menyerang dari titik terlemahnya, kepercayaannya. Anna melepaskan diri dari pelukan itu perlahan, menyeka air matanya. Aku tidak percaya ini. Farel masih hidup, katanya, suaranya tulus dipenuhi harapan, sebuah emosi yang harus ia tunjukkan untuk menjaga sandiwaranya. Tentu saja dia hidup. Farel itu kuat, sahut Alex dengan cepat, senyumnya kini tampak lebih terkendali. Kilatan amarah di matanya sudah lenyap, digantikan kembali oleh tatapan prihatin yang dalam. Ini artinya kita harus menemukannya. Dengar, Anna, setelah apa yang terjadi hari ini, dengan adanya penyusup itu, kau tidak aman sendirian di sini. Kau harus ikut denganku, menginap di apartemenku sampai Farel ditemukan. Jantung Anna mencelos. Pergi dengan Alex adalah hal terakhir yang ia inginkan. Itu sama saja dengan masuk ke sarang serigala dengan sukarela. Ia harus menolak, tapi dengan alasan yang masuk akal. Tidak, Alex, katanya dengan suara pelan namun tegas. Aku tidak bisa meninggalkan rumah ini. Ini rumah kami. Bagaimana jika Farel mencoba pulang? Aku harus ada di sini untuknya. Aku akan baik-baik saja. Alex menatapnya, seolah menimbang argumennya. Anna bisa melihat otaknya bekerja, mencari strategi baru. Aku mengerti, katanya akhirnya dengan nada penuh pemahaman. Kau benar. Kau harus tetap di sini. Kalau begitu, akulah yang akan tinggal di sini bersamamu. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Aku akan tidur di sofa. Aku tidak peduli.
Yang penting kau aman. Sebuah sangkar emas baru saja selesai dibangun di sekeliling Anna. Ia tidak bisa menolak tawaran itu tanpa menimbulkan kecurigaan besar. Menolak perlindungan dari sahabat terbaik suaminya setelah baru saja ada penyusup di rumah akan terlihat sangat aneh. Kau tidak perlu melakukan itu, Alex. Kau juga punya pekerjaan. Dalih Anna, mencoba sekali lagi. Persetan dengan pekerjaan, jawab Alex tegas. Saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatanmu dan menemukan Farel. Aku akan menelepon kantorku sekarang, mengambil cuti darurat. Dan begitulah, Alex resmi menjadi penjaga penjaranya. Ia mulai mengambil alih semuanya dengan efisiensi yang mengerikan, semua dibungkus dalam kebaikan dan kepedulian. Ia menelepon kantornya, lalu menelepon beberapa koneksi yang ia klaim punya di kepolisian, berakting seolah-olah ia sedang mengerahkan semua sumber dayanya untuk mencari Farel. Ia memesan makanan dari luar agar Anna tidak perlu repot-repot memasak. Ia bahkan mencabut kabel telepon rumah dengan alasan untuk mencegah telepon iseng dari wartawan atau orang iseng yang bisa membuatmu makin stres. Semua komunikasi kini harus melalui ponselnya. Anna terisolasi sepenuhnya dari dunia luar. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka yang sunyi. Alex adalah teman serumah yang sempurna sekaligus sipir yang waspada. Ia selalu memastikan Anna makan, membawakannya teh hangat, dan mengajaknya bicara. Namun, pembicaraan mereka selalu mengarah ke satu tujuan, meracuni pikiran Anna. Aku hanya tidak mengerti kenapa Farel tidak memberitahumu apa-apa, kata Alex pada suatu sore sambil menatap keluar jendela. Maksudku, jika dia punya masalah, seharusnya kau orang pertama yang ia beritahu, kan? Aku khawatir dia terlibat sesuatu yang berbahaya, Anna. Sesuatu yang ia sembunyikan darimu. Farel tidak pernah menyembunyikan apapun dariku, bantah Anna, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Tentu saja tidak, sahut Alex cepat, seolah meralat ucapannya. Aku hanya berpikir, mungkin dia melakukan itu untuk melindungimu. Kau tahu kan Farel seperti apa? Kadang-kadang dia terlalu memikirkan semuanya sendiri. Di lain waktu, Alex akan membawa-bawa kenangan lama, memelintirnya menjadi sesuatu yang negatif. Aku ingat waktu kalian bertengkar hebat soal rencana liburan itu. Farel memang kadang bisa sangat keras kepala. Ya? Kau pasti sangat sabar menghadapinya selama ini. Setiap kalimatnya adalah sebuah tusukan kecil, sebuah upaya untuk menanamkan benih keraguan di hati Anna terhadap suaminya sendiri. Alex sedang mencoba menulis ulang sejarah hubungan mereka, menjadikan dirinya sebagai satu-satunya pilar kekuatan dan pemahaman dalam hidup Anna. Ia ingin Anna melihat Farel sebagai sumber masalah dan melihat dirinya sebagai solusi. Anna harus mendengarkan semua itu sambil tersenyum dan mengangguk, sementara di dalam hatinya amarah dan kebencian terus menumpuk. Ia menghabiskan waktunya dengan mengamati Alex, mempelajari kebiasaannya, mencari celah. Alex sangat teliti. Ia tidak pernah meninggalkan Anna sendirian di rumah. Jika ia harus pergi untuk membeli sesuatu, ia akan mengunci Anna di dalam kamar, demi keamanannya sendiri. Ponselnya selalu menempel padanya. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Suatu hari, dengan alasan ingin merasakan kembali kenangan bersama Farel, Anna meminta izin untuk membereskan beberapa barang di lemari pakaian mereka. Alex melihat ini sebagai tanda bahwa Anna mulai merindukan Farel dan mungkin bisa ia manfaatkan, mengizinkannya. Tentu saja, katanya lembut. Lakukan apapun yang membuatmu merasa lebih baik. Aku akan bantu. Mereka masuk ke dalam kamar tidur. Aroma Farel masih tertinggal di bantal dan pakaiannya, membuat dada Anna sesak. Ia mulai melipat beberapa kemeja Farel, tangannya gemetar saat menyentuh kain yang begitu akrab. Alex membantu dengan memeriksa laci-laci di meja rias. Anna tahu ia tidak sedang membantu. Ia sedang mencari. Mungkin mencari flash drive yang Farel sebutkan, atau petunjuk lain yang mungkin ditinggalkan suaminya. Saat membuka laci paling bawah yang berisi album foto dan beberapa barang kenangan, tangan Alex berhenti pada sebuah buku bersampul kulit berwarna coklat tua. Buku itu tidak besar. Ukurannya seperti buku agenda biasa. Anna langsung mengenalinya. Itu adalah buku catatan pribadi Farel, tempat suaminya kadang menuliskan pemikiran atau ide-ide acaknya. Farel tidak pernah menyembunyikannya, tapi Anna juga menghargai privasinya dan jarang membacanya. Anna melihat bagaimana tubuh Alex menegang sesaat saat menemukannya. Dengan gerakan yang terlalu cepat dan dibuat-buat agar terlihat biasa saja, Alex menyelipkan buku itu ke tumpukan majalah lama di samping laci, berniat menyembunyikannya dari pandangan Anna. Tapi Anna sudah melihatnya. Apa itu, Alex? Tanya Anna, mencoba terdengar penasaran. Alex menoleh, sedikit terkejut karena ketahuan. Oh, ini?
Bukan apa-apa, katanya sambil tersenyum. Senyumnya tidak mencapai matanya. Hanya buku catatan Farel yang lama. Isinya kebanyakan keluh kesah soal pekerjaan. Kurasa tidak baik untukmu membacanya sekarang. Nanti kau malah makin sedih dan stres. Argumennya terdengar begitu masuk akal, begitu penuh perhatian. Tapi Anna tahu itu bohong. Kepanikan yang sekilas terlihat di mata Alex saat ia menemukan buku itu sudah mengatakan segalanya. Buku itu berisi sesuatu yang Alex tidak ingin Anna lihat. Sesuatu yang penting. Sesuatu yang berbahaya baginya. Mungkin kau benar, jawab Anna pelan, mengalihkan pandangannya kembali ke tumpukan pakaian. Tapi di dalam benaknya, sebuah misi baru telah terbentuk dengan sangat jelas. Ia harus mendapatkan buku itu. Buku catatan itu mungkin tidak hanya berisi bisikan dari suaminya, tapi juga jeritan kebenaran yang bisa menghancurkan Alex selamanya. Buku catatan Farel menjadi pusat dari dunia Anna. Benda itu kini seperti sebuah kotak hitam yang menyimpan semua jawaban, dan Alex adalah penjaga gerbangnya. Anna tahu ia tidak bisa begitu saja memintanya. Alex terlalu cerdik. Ia pasti sudah menyembunyikan buku itu di tempat yang aman. Anna harus menciptakan kesempatan, sebuah jendela waktu di mana ia bisa sendirian di rumah, bebas dari pengawasan mata elang Alex. Ia butuh rencana yang tidak hanya akan membuat Alex pergi, tapi juga memastikan pria itu pergi cukup lama. Selama 2 hari berikutnya, Anna mengeluh sakit kepala yang parah. Ia menolak makan, hanya berbaring di tempat tidur, dan sesekali mengerang kesakitan. Alex merawatnya dengan penuh kasih sayang, membawakannya kompres dan teh jahe, tapi Anna bisa melihat ketidaksabaran di matanya. Rencananya adalah membuat Alex frustrasi. Pada hari ketiga, Anna melancarkan serangan puncaknya. Di tengah malam, ia membangunkan Alex dengan sebuah jeritan. Saat Alex berlari ke kamarnya, Anna sedang duduk di tempat tidur, gemetar hebat, napasnya terengah-engah. Aku tidak bisa napas, katanya panik. Dadaku sesak sekali. Ini seperti serangan panik yang pernah kualami dulu. Tenang, Anna, tenang. Tarik napas dalam-dalam, kata Alex, mencoba menenangkannya. Tidak bisa. Aku butuh obatku, seru Anna. Obat penenang yang dulu diresepkan dokter. Aku ingat masih menyimpannya di kotak obat. Tentu saja tidak ada obat seperti itu. Ini semua bagian dari sandiwaranya. Alex membantunya mencari di kotak P3K, dan tentu saja tidak menemukannya. Kepanikan Anna tampak semakin menjadi-jadi. Sudah habis. Bagaimana ini, Alex? Aku butuh obat itu. Aku tidak bisa tenang tanpanya. Baiklah, kita ke rumah sakit sekarang, kata Alex panik. Tidak. Aku benci rumah sakit, tolak Anna keras. Aku hanya butuh obat itu. Namanya Alprazolam. Aku ingat. Tolong, Alex, belikan untukku. Aku tahu apotek 24 jam yang masih menyimpannya. Apotek Sentosa, yang ada di dekat Jalan Lingkar Luar. Agak jauh, tapi hanya di sana yang biasanya stoknya lengkap. Anna sengaja memilih apotek yang ia tahu lokasinya sangat jauh, membutuhkan setidaknya 1 jam perjalanan pulang pergi. Alex tampak ragu, jelas tidak mau meninggalkan Anna sendirian. Aku tidak bisa meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini, katanya. Kalau begitu aku akan ikut, sahut Anna, mencoba bangkit lalu terhuyung kembali ke tempat tidur. Aduh, kepalaku pusing sekali. Aku tidak akan kuat di mobil. Ia menatap Alex dengan mata memohon. Tolong, Alex. Aku akan mengunci diri di kamar sampai kau kembali. Aku janji. Aku akan lebih aman di sini daripada pingsan di jalan. Kumohon. Permohonannya yang putus asa, ditambah dengan kondisi fisiknya yang tampak begitu lemah, akhirnya meluluhkan pertahanan Alex. Mungkin ia juga berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan betapa ia peduli. Baiklah, katanya akhirnya. Baiklah, aku akan pergi. Kunci pintunya dari dalam. Jangan buka untuk siapapun selain aku. Aku akan pergi secepat mungkin. Anna mengangguk lemah. Begitu ia mendengar suara pintu depan ditutup dan mobil Alex menjauh dari garasi, topeng kerapuhannya langsung luruh. Adrenalin memompa deras ke seluruh tubuhnya. Ia tidak punya banyak waktu. Ia melompat dari tempat tidur. Perburuan dimulai. Pertama, ia mencari tas dan jaket yang Alex bawa. Kosong. Lalu ia memeriksa kamar tamu tempat Alex tidur. Di bawah bantal, di dalam lemari. Tidak ada. Pikirannya berpacu. Di mana seorang manipulator arogan seperti Alex akan menyembunyikan sesuatu? Ia tidak akan menyimpannya di tempat yang jelas. Ia akan menyimpannya di tempat yang ia anggap cerdas, tempat yang ada di depan mata tapi terabaikan.
Anna berlari ke ruang kerja Farel. Rak buku. Tempat yang sempurna. Alex tahu Anna sudah melihat buku itu, jadi ia mungkin tidak akan menyembunyikannya terlalu jauh dari tempat asalnya. Berpikir Anna tidak akan mencarinya di sana. Anna mulai menyisir setiap jengkal rak. Ia menarik keluar beberapa buku tebal. Dan di sanalah benda itu. Terselip di antara dua ensiklopedi yang tebal dan berdebu, buku catatan Farel yang bersampul kulit. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Ia duduk di kursi kerja Farel dan membukanya. Halaman-halaman pertama berisi coretan-coretan biasa, daftar pekerjaan, ide-ide. Tapi saat ia membuka bagian tengah, tulisan tangan Farel berubah menjadi lebih tergesa-gesa, lebih emosional. 15 Juni. Alex membawakan Anna syal sutra lagi hari ini. Katanya oleh-oleh dari perjalanan bisnisnya. Itu hadiah ketiga dalam 2 bulan. Caranya menatap Anna saat memberikannya, ada yang aneh. Anna hanya tertawa dan berterima kasih. Dia melihatnya sebagai sahabat. Aku harap aku juga masih bisa melihatnya seperti itu. Anna terus membalik halaman. Setiap kalimatnya adalah sayatan di hatinya. 28 Juli. Kejadian aneh hari ini. Aku melihat mobil Alex terparkir di ujung jalan dekat studio yoga Anna. Aku meneleponnya, bertanya dia di mana. Dia bilang sedang rapat di kantor. Aku tahu dia bohong. Saat aku tanya langsung nanti malam, dia tertawa dan bilang kebetulan lewat mau bertemu klien. Klien macam apa di dekat studio yoga? Perasaanku mulai tidak enak. Dia terobsesi. 10 September. Aku tidak tahan lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Aku mulai memeriksa beberapa transaksi janggal di divisi yang dipimpin Alex. Aku menemukan lubang. Lubang yang sangat besar. Sepertinya sahabatku ini tidak hanya terobsesi pada istriku, tapi juga pada uang perusahaan. Ini bisa menjadi senjataku untuk menjauhkannya dari kami. Tulisan Farel menjadi semakin panik di halaman-halaman terakhir. Ia merinci bagaimana ia mengumpulkan bukti-bukti digital, menyimpannya di sebuah flash drive yang ia sembunyikan dengan sangat baik. 2 Oktober. Dia tahu. Entah bagaimana caranya, Alex tahu aku sedang menyelidikinya. Hari ini dia menemuiku di parkiran. Wajahnya dingin sekali. Dia tidak lagi berpura-pura. Dia bilang aku tidak akan pernah bisa membuktikan apapun. Lalu dia bilang, Anna pantas mendapatkan pria yang bisa melindunginya, bukan pria yang sibuk dengan angka-angka sepertimu. Itu adalah sebuah ancaman. Anna membalik ke halaman terakhir. Tulisan di sana tampak sedikit miring dan terburu-buru, seolah ditulis dengan cepat dalam keadaan tertekan. Tanggalnya adalah tanggal sebelum Farel menghilang. 4 Oktober. Alex tahu aku punya buktinya. Dia menjebakku untuk bertemu besok di gudang tua pelabuhan. Katanya ingin menyelesaikan semuanya baik-baik. Aku tahu itu bohong. Aku punya firasat yang sangat buruk tentang ini. Aku akan tetap pergi, tapi aku akan meninggalkan jejak. Jika aku tidak kembali, semua buktinya ada di tempat janji kita. Aku menyalin semuanya ke sana. Anna, jika kau membaca ini, pergilah ke tempat janji kita. Jangan percaya Alex. Jangan pernah. Aku mencintaimu, selamanya. Air mata membasahi halaman buku itu. Semuanya jelas sekarang. Sebuah jebakan di gudang, dan bukti yang tersembunyi di sebuah lokasi rahasia. Tempat janji kita. Hati Anna tahu persis di mana tempat itu. Jembatan kayu kecil di taman kota, tempat Farel pertama kali mengatakan ia mencintainya, bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah tempat sakral mereka. Anna menutup buku itu. Kesedihannya kini menyatu dengan sebuah tujuan yang membara. Ia tahu di mana Farel terakhir kali berada. Ia tahu di mana bukti kejahatan Alex disembunyikan. Ia tidak lagi korban yang pasrah. Ia kini adalah seorang wanita dengan sebuah misi. Ia harus keluar dari rumah ini dan pergi ke tempat itu. Ia harus menemukan bukti itu dan menyelamatkan suaminya. Waktu bermain sudah habis. Perang baru saja dimulai. Waktu terasa berjalan merambat sekaligus berlari kencang. Suara mobil Alex yang kembali terdengar di garasi terasa seperti genderang perang bagi Anna. Ia harus segera mengembalikan buku catatan Farel ke tempatnya. Dengan napas tertahan, ia berlari kecil ke ruang kerja, menyelipkan kembali buku itu di antara dua ensiklopedi tebal, lalu bergegas kembali ke kamarnya dan mengunci pintu, sesaat sebelum Alex mengetuknya dengan tidak sabar. Ia mengatur napasnya, kembali memasang topeng kerapuhan dan kepanikan, lalu membuka pintu. Alex berdiri di sana, menyodorkan sebuah kantong plastik dari apotek. Aku sudah cari kemana-mana. Apotek Sentosa tutup karena ada perbaikan. Aku coba beberapa apotek lain, tidak ada yang punya obat dengan nama itu tanpa resep dokter. Aku tidak apa-apa sekarang, jawab Anna,
suaranya dibuat lemah. Mungkin hanya butuh udara segar. Kepalaku pusing sekali terkurung di rumah terus. Ini adalah umpannya. Sebuah permintaan yang logis dari seseorang yang sedang stres dan panik. Udara segar? Alex tampak menimbang-nimbang. Baiklah. Ada taman kecil di ujung kompleks. Kita bisa jalan ke sana sebentar. Tapi aku harus ikut denganmu. Aku hanya ingin duduk sendirian sebentar. Alex, kata Anna memohon. Kehadiran orang lain kadang membuat panikku lebih buruk. Aku hanya ingin duduk di bangku dekat jembatan kayu itu selama 5 menit untuk menenangkan diri. Kau bisa mengawasiku dari jauh. Aku janji. Permohonan itu tampaknya berhasil menyentuh sisi arogannya yang ingin tampil sebagai penyelamat yang penuh pengertian. Baiklah, katanya. 5 menit. Tidak lebih. Aku akan menunggumu di dekat air mancur. Sebelum mereka pergi, Anna meminta izin ke kamar mandi. Di dalam, ia mengunci pintu dan segera menuju laptop Farel yang masih ada di ruang kerja. Alex tidak pernah menganggap laptop tua itu sebagai ancaman. Ia membukanya, mengetik alamat email umum kantor polisi pusat yang ia temukan di internet beberapa hari lalu. Ia tahu ini berisiko, emailnya bisa saja diabaikan atau baru dibaca berjam-jam kemudian. Tapi ini satu-satunya kesempatan. Ia mengetik pesan singkat dan rahasia, berharap ada satu orang baik yang membacanya dan mengerti urgensinya. Untuk patroli terdekat. Kasus orang hilang Farel Pratama. Taman Kota Kompleks Permata Indah. Jembatan kayu. Saya istrinya, Anna. Dalam bahaya. Datang segera. Berpura-pura patroli rutin. Jangan terlihat mencolok. Tolong. Ia menekan tombol kirim, menutup laptop, dan menghapus riwayat peramban dengan cepat. Jantungnya berdebar kencang. Ia baru saja melempar sebuah botol berisi pesan ke lautan luas, berharap seorang penyelamat akan menemukannya. Perjalanan menuju taman terasa sangat menegangkan. Alex berjalan di sisinya, tangannya sesekali menyentuh punggung atau lengannya, gestur yang seolah-olah protektif namun terasa seperti sentuhan seorang sipir. Udara sore yang hangat terasa dingin di kulit Anna. Taman itu sepi, hanya ada beberapa anak yang bermain di kejauhan dan seorang tukang kebun yang sedang merapikan tanaman. Mereka tiba di jembatan kayu kecil yang melintasi sebuah sungai buatan. Tempat ini adalah saksi bisu awal dari kisah cintanya dengan Farel. Kini, tempat ini akan menjadi saksi perjuangannya untuk menyelamatkan cinta itu. Aku tunggu di sana, kata Alex sambil menunjuk ke sebuah air mancur yang berjarak sekitar 30 meter, memberinya ruang namun tetap dengan pandangan yang jelas. Anna mengangguk dan berjalan sendirian menuju sebuah bangku kayu tua yang berada persis di samping pangkal jembatan. Ini bangkunya. Ini tempatnya. Ia duduk, memejamkan mata sejenak, mengirimkan doa dalam hati. Lalu, ia mulai beraksi. Sambil menghela napas panjang seolah sedang mengatur emosinya, ia menunduk untuk membetulkan tali sepatunya. Tangannya yang satu meraba-raba kolong bangku yang gelap. Ia ingat Farel pernah menunjukkan ada satu papan penyangga di bawah bangku ini yang sedikit longgar. Jemarinya yang gemetar menyusuri permukaan kayu yang kasar dan lembab. Akhirnya, ia menemukannya. Sebuah papan yang bisa digeser sedikit. Di baliknya, ia merasakan sesuatu yang dingin dan keras. Sebuah kotak logam kecil. Dengan napas tertahan, ia menarik kotak itu keluar. Ukurannya hanya sedikit lebih besar dari telapak tangannya. Ia tidak berani membukanya di sini. Dengan cepat, ia menyelipkan kotak itu ke dalam saku jaketnya yang longgar. Tepat saat ia kembali duduk tegak, jantungnya nyaris melompat keluar dari dada. Dari ujung jalan setapak, ia melihat seorang polisi berjalan santai ke arahnya. Seragamnya rapi, langkahnya tidak tergesa-gesa. Itu Pak Budi. Pesannya sampai. Pak Budi tampaknya sedang melakukan patroli sore yang biasa. Matanya mengamati sekeliling taman, menghindari kontak mata langsung dengan Anna, namun Anna tahu tatapan itu ditujukan padanya. Sebuah pengakuan tanpa kata bahwa bantuan telah tiba. Di dekat air mancur, Alex menyadari kehadiran polisi itu. Tubuhnya langsung menegang. Ia melihat Pak Budi berjalan semakin dekat ke arah bangku tempat Anna duduk. Rasa curiga mulai menjalari wajah Alex. Ia tidak suka ada variabel tak terduga dalam rencananya. Dengan langkah cepat, ia berjalan menghampiri Anna. Sudah cukup 5 menitnya, kata Alex, nadanya kini terdengar sedikit tajam. Ayo kita pulang. Kenapa polisi itu terus melihat ke arah sini? Pak Budi, melihat Alex mendekat, dengan cerdik mengubah arahnya, berjalan melewati mereka seolah menuju ke sisi lain taman. Namun, saat ia melewati bangku mereka, matanya bertemu dengan mata Anna selama sepersekian detik. Dalam tatapan itu, Anna melihat sebuah pertanyaan. Apa kau baik-baik saja?
Apa kau punya sesuatu untukku? Ana tahu ia harus bertindak sekarang. Kotak logam di sakunya terasa membakar. Alex sudah berdiri di sampingnya, siap untuk membawanya pergi. Taman yang tadinya terasa lapang, kini terasa sesak dan berbahaya. 3 orang berdiri di sana dalam sebuah drama tanpa suara. Ana dengan bukti di tangannya, Alex sang predator yang mulai curiga, dan Pak Budi sang penyelamat yang harus menjaga penyamarannya. Waktu hampir habis. Ayo, Ana, desak Alex, tangannya sudah mencengkeram lengan Ana, menariknya untuk berdiri. Cengkeramannya terlalu kuat, menyakitkan. Kepanikan mulai menjalari Ana. Bagaimana cara ia memberikan kotak ini pada Pak Budi? Alex tidak akan melepaskannya. Pak Budi, yang kini berada beberapa meter di belakang mereka, tampak melambat, seolah ragu-ragu, menunggu sebuah sinyal. Ana harus menciptakan sinyal itu. Saat Alex menariknya untuk berjalan menjauh dari bangku, Ana dengan sengaja menyangkutkan kakinya sendiri dan terjatuh dengan keras ke tanah. Aduh, pekiknya, lebih karena keterkejutan daripada rasa sakit. Ana, seru Alex, terpaksa melepaskan cengkeramannya untuk membantunya berdiri. Momen sepersekian detik itulah yang Ana butuhkan. Saat perhatian Alex terpusat padanya, tangan Ana dengan cepat meraih kotak logam dari sakunya dan, dalam gerakan yang terlihat seperti menahan tubuhnya saat jatuh, ia menjatuhkan kotak itu ke dalam pot bunga besar yang ada persis di sampingnya. Kotak itu jatuh tanpa suara di atas tanah yang gembur. Pak Budi, yang melihat semuanya, mengerti. Ia segera berjalan mendekat dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. Permisi, ada masalah? Ibu tidak apa-apa, tanyanya, kini punya alasan yang sempurna untuk mendekati mereka. Tidak apa-apa, Pak. Istri saya hanya sedikit tidak enak badan, jawab Alex cepat, nadanya defensif. Ia buru-buru membantu Ana berdiri, membersihkan celananya dari debu. Kehadiran Pak Budi jelas membuatnya sangat tidak nyaman. Saya baik-baik saja, Pak. Hanya tersandung, kata Ana sambil menatap Pak Budi, mencoba menyampaikan pesan lewat matanya. Ada di dalam pot bunga itu. Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, kata Pak Budi, lalu ia mengangguk singkat dan melanjutkan patrolinya, berjalan menjauh dari mereka. Namun, Ana tahu ia tidak akan pergi jauh. Alex membawa Ana pulang dengan tergesa-gesa. Sepanjang jalan, ia tidak banyak bicara, tapi Ana bisa merasakan amarah yang tertahan darinya. Ia curiga. Insiden di taman tadi terlalu banyak kebetulan. Ana hanya bisa berdoa semoga Pak Budi berhasil mengambil kotaknya. Setibanya di rumah, suasana terasa lebih dingin dari sebelumnya. Alex tidak lagi berusaha menghiburnya. Ia hanya duduk di ruang keluarga, menatap Ana dengan sorot mata yang tajam dan penuh perhitungan. Sangkar emas itu kini terasa lebih seperti sel isolasi. Sementara itu, adegan beralih ke Pak Budi. Setelah memastikan Alex dan Ana sudah pergi, ia kembali ke pot bunga besar itu. Dengan berpura-pura memeriksa kondisi tanaman, tangannya merogoh ke dalam tanah. Ia merasakan benda dingin dan keras itu. Ia mengambilnya, membersihkannya, dan segera kembali ke mobilnya. Di dalam mobil, ia membuka kotak logam itu. Isinya sesuai dengan harapan terliarnya. Sebuah flash drive hitam, sebuah kartu akses hotel magnetik, dan secari kertas kecil yang terlipat. Pak Budi membuka lipatan kertas itu. Tulisan tangan Farel terlihat tergesa-gesa. Bukti lengkap ada di flash drive. Dia menahanku di Hotel Kencana, kamar 308. Jebak dia di sana. Jangan percaya siapapun di kepolisian yang punya hubungan bisnis dengan Alex. Dia punya orang di dalam. Jantung Pak Budi berdebar kencang. Farel masih hidup dan ditawan. Dan ada pengkhianat di dalam kepolisian. Ini menjelaskan kenapa kasus ini terasa aneh sejak awal. Ia tidak bisa melaporkan ini melalui jalur biasa. Ia harus bertindak cepat dan hati-hati. Ia kembali ke kantor, tapi tidak ke mejanya. Ia langsung menuju ruangan salah satu rekannya yang paling ia percaya, seorang kepala unit tim khusus yang terkenal bersih dan tidak banyak bicara. Bersama-sama, mereka memeriksa isi flash drive itu. Isinya adalah bom. Ratusan file transaksi ilegal, rekaman percakapan rahasia, dan foto-foto yang membuktikan kejahatan kerah putih Alex yang sangat terorganisir. Mereka punya semua yang mereka butuhkan. Rencana disusun dengan cepat. Mereka akan melakukan penggerebekan senyap ke Hotel Kencana, kamar 308. Tim kecil yang terdiri dari 4 orang paling terpercaya disiapkan. Pak Budi berhasil mendapatkan nomor telepon baru dan mengirimkan pesan singkat pada Ana, "Kami sudah dapatkan. Kami tahu di mana Farel. Tetap tenang dan jangan lakukan apapun. Kami akan menghubungimu lagi." Pesan itu memberikan Ana kekuatan untuk bertahan di tengah tatapan dingin Alex.
Malam harinya, tim khusus itu bergerak. Mereka tiba di Hotel Kencana, naik melalui tangga darurat untuk menghindari lobi. Mereka berkumpul di depan pintu kamar 308, senyap seperti bayangan. Dengan sebuah alat khusus, mereka membuka kunci magnetik itu tanpa suara. Dalam hitungan detik, mereka mendobrak masuk, senjata teracung, siap menghadapi apapun. Polisi, jangan bergerak. Namun, ruangan itu kosong. Sangat kosong dan rapi. Tempat tidurnya sempurna, tidak ada tanda-tanda ada orang yang ditawan di sana. Hanya ada satu benda yang sengaja ditinggalkan di tengah ruangan. Sebuah laptop yang diletakkan di atas meja, dalam keadaan menyala. Komandan tim mendekati laptop itu dengan hati-hati. Di layarnya, sebuah pemutaran video sedang berlangsung. Video itu menampilkan sebuah gudang yang remang-remang dan kotor. Dan di tengah gudang itu, Farel terduduk di sebuah kursi, terikat dan mulutnya dilakban. Wajahnya penuh luka lebam. Ia masih hidup, tapi dalam kondisi yang mengenaskan. Tiba-tiba, dari kegelapan di belakang Farel, muncul sosok Alex di dalam video itu. Ia tersenyum ke arah kamera, senyum yang penuh kemenangan. Lalu, kamera itu seolah-olah diletakkan di satu tempat, dan Alex berjalan keluar dari jangkauan gambar. Video itu adalah siaran langsung. Di bawah jendela video itu, sebuah baris kalimat mulai diketik huruf demi huruf, seolah ada seseorang yang sedang menulisnya saat itu juga. Aku tahu kau akan membaca buku catatan itu, Anna. Dan aku tahu kau akan mengirim polisimu yang bodoh itu ke sini. Kalian salah langkah. Farel memang pernah di sini, tapi sekarang dia sudah bersamaku di tempat yang lebih sentimental. Gudang tua pelabuhan. Tempat seharusnya aku menemuinya. Sekarang, permainan beralih ke sana. Datanglah sendiri, Anna. Tinggalkan ponselmu. Tinggalkan polisimu. Atau babak ini akan berakhir dengan sangat tragis. Pak Budi dan timnya hanya bisa menatap layar itu dengan perasaan ngeri. Alex tidak hanya selangkah di depan mereka. Dia sudah 2, bahkan 3 langkah di depan. Dia tidak hanya mengantisipasi gerakan mereka, dia menggunakannya sebagai bagian dari jebakannya. Dia menggunakan petunjuk yang ditinggalkan Farel untuk melawan mereka. Harapan mereka untuk sebuah penyelamatan cepat telah hancur, digantikan oleh undangan ke sebuah pertarungan akhir yang mematikan. Ruangan di kantor polisi itu terasa dingin dan menyesakan. Laptop di atas meja masih menyala, menampilkan undangan mengerikan dari Alex. Pak Budi dan timnya menatap layar itu dengan ekspresi geram dan frustrasi. Mereka telah dipermainkan secara telak. Alex tidak hanya pintar, ia juga kejam. Ia menggunakan harapan mereka sebagai umpan untuk jebakannya sendiri. Pak Budi tahu ia harus menyampaikan berita buruk ini pada Anna, dan panggilan telepon itu adalah salah satu panggilan tersulit dalam karirnya. Dia tahu, Anna, kata Pak Budi pelan melalui telepon, suaranya berat. Dia tahu tentang buku catatan itu dan dia menggunakan informasi di dalamnya untuk menjebak kita. Dia ingin kau datang ke gudang tua pelabuhan. Sendirian. Di ujung telepon, keheningan menyelimuti. Pak Budi bisa mendengar napas Anna yang tercekat. Untuk sesaat, ia takut wanita itu akan hancur. Tapi suara yang kembali terdengar justru mengejutkannya. Suara itu gemetar, namun di baliknya ada lapisan baja yang dingin. Kapan saya harus pergi? Anna, kau tidak bisa pergi. Ini yang dia inginkan. Ini jebakan, bantah Pak Budi. Justru karena ini yang dia inginkan, saya harus pergi, jawab Anna. Jika saya tidak datang, dia akan membunuh Farel. Kita semua tahu itu. Tidak ada pilihan lain. Pertanyaannya bukan apakah saya akan pergi, tapi bagaimana kita akan memainkan permainan ini. Ada kebenaran yang brutal dalam kata-kata Anna. Mereka sudah terpojok. Menolak undangan Alex sama saja dengan menandatangani surat kematian Farel. Setelah perdebatan yang panjang dan alot, sebuah rencana yang sangat berisiko akhirnya terbentuk. Anna akan pergi ke gudang itu, memenuhi tuntutan Alex. Namun, ia tidak akan benar-benar sendirian. Tim taktis akan mengikutinya dari jarak yang sangat jauh dan membentuk perimeter tak terlihat di sekeliling gudang. Anna akan dilengkapi dengan alat penyadap audio dan sebuah lubang suara mini di telinganya, sekecil butiran beras, memungkinkannya untuk berkomunikasi secara rahasia dengan Pak Budi. Tim penembak jitu juga akan ditempatkan di posisi-posisi strategis. Mereka tidak akan bergerak kecuali nyawa Anna dalam bahaya langsung, atau jika Anna memberikan sebuah kata sandi sebagai sinyal. Kau harus memberitahu kami kapan waktu yang tepat untuk masuk. Jelas Pak Budi saat seorang teknisi memasang kabel tipis di balik pakaian Anna. Kami butuh sinyal yang jelas. Sebuah kata atau frasa yang terdengar alami dalam percakapan tapi kami tahu artinya. Anna berpikir sejenak,
matanya menatap kosong ke dinding. Lalu ia menatap Pak Budi. Kata sandinya adalah, janji kita, katanya pelan. Jika saya mengucapkan frasa itu, artinya kalian harus masuk. Apapun yang terjadi. Persiapan itu terasa surreal. Anna, seorang istri biasa yang beberapa hari lalu hidupnya hanya berkisar pada pekerjaan dan rumah tangga, kini berdiri di tengah-tengah polisi bersenjata lengkap, dipasangi alat mata-mata, bersiap untuk berjalan ke dalam sarang singa. Rasa takut itu ada, melilit perutnya seperti es dingin. Tapi di atas rasa takut itu, ada sesuatu yang lebih kuat, cinta untuk Farel dan amarah yang membara untuk Alex. Perjalanan menuju pelabuhan adalah perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Ia mengendarai mobilnya sendirian, mengikuti instruksi Alex yang dikirim melalui pesan teks. Jalanan semakin sepi, gedung-gedung berganti menjadi gudang-gudang tua yang berkarat. Di telinganya, ia bisa mendengar suara napas Pak Budi dan desisan statis dari radio polisi. Kami melihatmu, Anna. Kau tidak sendirian, bisik suara Pak Budi, sebuah penenang yang sedikit meredakan ketegangannya. Akhirnya, ia tiba. Gudang tua pelabuhan menjulang di hadapannya seperti kerangka monster raksasa di tengah kegelapan malam. Udara berbau garam dan karat. Sesuai instruksi, ia meninggalkan mobilnya dengan pintu tidak terkunci dan berjalan menuju pintu geser gudang yang sedikit terbuka. Ia menariknya, suara logam berdecit memecah keheningan. Bagian dalam gudang itu luas dan remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa lampu sorot industri yang tergantung tinggi di langit-langit, menciptakan bayang-bayang panjang yang menari-nari. Dan di tengah-tengah lingkaran cahaya utama, panggung mengerikan itu telah disiapkan. Farel ada di sana, terikat di sebuah kursi kayu. Wajahnya bengkak dan penuh luka, tapi matanya terbuka, menatap Anna dengan campuran rasa ngeri dan lega. Lalu, dari kegelapan, Alex melangkah masuk ke dalam cahaya. Ia tidak lagi mengenakan pakaian santainya. Ia memakai setelan jas yang mahal, rambutnya tertata rapi. Ia tampak seperti seorang sutradara yang bangga dengan mahakaryanya. Ia bertepuk tangan pelan. "Selamat datang, Anna," katanya. Suaranya menggema di ruangan besar itu. "Aku tahu kau akan datang. Kau selalu melakukan hal yang benar." "Lepaskan dia, Alex," kata Anna. Suaranya lebih mantap dari yang ia duga. Alex tertawa, tawa yang terdengar gila di tempat itu. Melepaskannya? Pertunjukannya bahkan belum dimulai. Ia berjalan mengitari kursi Farel, seperti seekor hiu yang mengelilingi mangsanya. "Kau lihat, Anna, semua ini kulakukan untukmu. Aku harus menunjukkan padamu betapa lemahnya dia, betapa tidak pantasnya dia untukmu. Pria yang hanya bisa meninggalkan pesan video dan buku catatan rahasia, itu bukan pelindung. Itu pengecut." Ia berhenti di depan Anna, menatapnya dengan tatapan memuja yang membuat kulit Anna merinding. "Seorang wanita sepertimu pantas mendapatkan pria yang berani melakukan apapun untuk memilikinya. Pria yang berani menyingkirkan semua penghalang. Aku membangun sebuah kerajaan untukmu, Anna. Dan yang perlu kulakukan hanyalah menyingkirkan raja tua yang lemah ini." Monolognya yang gila terus berlanjut. Ia menceritakan setiap detail rencananya dengan bangga. Bagaimana ia menyewa Dimas, seorang aktor gagal dengan banyak utang. Bagaimana ia merencanakan kecelakaan palsu itu. Bagaimana rencananya adalah menyelamatkan Anna dari trauma dan kesedihan, membuatnya bergantung padanya, lalu perlahan-lahan memenangkan hatinya. Ia tidak melihat dirinya sebagai penjahat. Di matanya, ia adalah pahlawan dari sebuah kisah cinta yang tragis. "Dia adalah kesalahan dalam cerita kita, Anna," kata Alex sambil menunjuk Farel dengan jijik. "Dan sekarang waktunya untuk menghapus kesalahan itu." Ia mengeluarkan sepucuk pistol dari balik jasnya. Jantung Anna serasa berhenti berdetak. "Tapi aku pria yang adil," lanjut Alex. "Aku akan memberimu sebuah pilihan. Sebuah kehormatan untuk menutup babak ini." Ia berjalan ke arah Farel dan menodongkan pistol ke kepala suaminya. Farel memejamkan mata, tapi tidak ada rasa takut di wajahnya, hanya pasrah. "Katakan padanya, Anna. Katakan padanya kau tidak pernah mencintainya. Katakan padanya bahwa kau memilihku. Hancurkan hatinya sebelum aku menghentikan detaknya. Beri aku kemenangan itu, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskannya." Itu adalah sebuah kebohongan, Anna tahu itu. Tapi itu adalah puncak dari obsesinya. Ia tidak hanya ingin Farel mati, ia ingin Farel mati dalam keadaan hancur, dikhianati oleh wanita yang paling ia cintai. Alex ingin merebut segalanya dari Farel. Anna menatap Farel, air mata mengalir di pipinya. Farel membuka matanya, menatap balik istrinya. Di dalam mata itu,
Anna melihat cinta yang tak terbatas dan sebuah kepercayaan penuh. Ia tahu apapun yang akan Anna katakan, Farel akan mengerti. Anna mengambil langkah maju, mendekati mereka berdua. Alex tersenyum, mengira ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Anna berhenti beberapa langkah dari Farel. Ia menatap lurus ke mata suaminya, mengabaikan Alex sepenuhnya. Suaranya terdengar jelas dan mantap, diperkuat oleh mikrofon tersembunyi yang menempel di tubuhnya. Farel, katanya lembut. Tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak akan pernah melupakan janji kita. Kata sandi itu telah diucapkan. Bagi Alex, itu terdengar seperti ucapan selamat tinggal yang sentimental. Tapi bagi Pak Budi dan puluhan polisi yang bersembunyi di kegelapan, itu adalah pekikan trompet perang. Sesaat setelah Anna mengucapkan kata, kita, keheningan gudang itu pecah berkeping-keping. Bukan oleh suara tembakan, melainkan oleh suara kaca yang pecah berderai dari jendela-jendela tinggi di langit-langit. Beberapa lampu sorot industri meledak dalam hujan percikan api, dilempar oleh batu atau ditembak oleh penembak jitu, membuat sebagian besar gudang kembali gelap gulita, dan menyisakan hanya lingkaran cahaya tempat mereka berdiri. Alex, yang terkejut oleh suara dan perubahan cahaya yang tiba-tiba, tersentak kaget. Instingnya membuatnya menoleh ke sumber suara. Momen sepersekian detik itulah yang mengubah segalanya. Dari 3 arah yang berbeda, pintu-pintu gudang yang tadinya tertutup rapat didobrak terbuka. Puluhan bayangan hitam bersenjata lengkap menyerbu masuk, bergerak cepat dan senyap seperti hantu. Granat asap menggelinding di lantai, melepaskan kabut tebal yang mengaburkan pandangan. Polisi, jatuhkan senjata. Sebuah suara menggelegar melalui pengeras suara, menggema di seluruh ruangan. Panggung obsesi Alex telah dihancurkan dalam sekejap. Wajahnya yang tadinya penuh kemenangan berubah menjadi topeng kepanikan dan amarah. Rencananya yang sempurna telah berantakan. Ia menyadari bahwa ia telah dijebak. Dalam kebingungan itu, ia melakukan satu gerakan putus asa terakhir. Ia berbalik, bukan untuk menembak Farel, tapi untuk meraih Anna, menjadikannya tameng manusia terakhirnya. Namun Farel, yang telah menunggu kesempatan sekecil apapun, bertindak lebih dulu. Dengan seluruh sisa kekuatannya, ia menghentakkan tubuhnya ke satu sisi, menendang kursi yang mengikatnya dengan keras. Kursi itu oleng dan jatuh dengan suara berdebam, membawa Farel bersamanya. Gerakan tiba-tiba itu membuat Alex, yang hendak meraih Anna, kehilangan keseimbangan dan tersandung. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Saat Alex terhuyung, sebuah bayangan melesat dari dalam kabut asap. Pak Budi, tanpa rompi taktis yang berat, menerjang Alex seperti banteng terluka. Mereka berdua jatuh ke lantai. Pistol di tangan Alex terlepas, meluncur beberapa meter di atas lantai beton. Pertarungan itu berlangsung singkat. Adrenalin dan latihan membuat Pak Budi unggul. Beberapa saat kemudian, Alex sudah tertelungkup di lantai, lengannya dipelintir ke belakang, dan sebuah borgol dingin menjepit pergelangan tangannya. Semua ini untukmu, Anna. Aku melakukan semua ini untukmu. Teriak Alex histeris saat beberapa petugas mengangkatnya dengan kasar. Topengnya yang tenang dan berwibawa telah hancur total. Hanya menyisakan sosok pria gila yang menyedihkan. Anna tidak menghiraukannya. Ia berlari menghampiri Farel yang tergeletak di lantai, masih terikat di kursinya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba melepaskan ikatan tali yang kasar itu. Seorang petugas datang membantunya, memotong tali itu dengan pisau taktis. Saat ikatan terakhir terlepas, Farel berusaha untuk duduk, tubuhnya sakit semua. Anna langsung memeluknya erat, menangis terseduh-seduh di bahu suaminya. Sudah berakhir, bisik Farel lirih, membalas pelukan Anna dengan sisa tenaganya. Kau menemukanku. Aku akan selalu menemukanmu, jawab Anna. Di tengah-tengah kekacauan gudang yang kini dipenuhi polisi, mereka berdua hanya duduk di lantai beton yang dingin, berpelukan, menemukan kembali detak jantung satu sama lain. Mereka selamat. Beberapa bulan kemudian, aroma kopi kembali memenuhi dapur kecil mereka. Sinar matahari pagi kembali menerobos masuk melalui jendela yang sama. Anna sedang mengaduk telur dadar di atas wajan, ketika sepasang lengan melingkar di pinggangnya dari belakang. Ia tersenyum, menyandarkan kepalanya sejenak di bahu Farel. Baunya enak, bisik Farel di telinganya. Farel berjalan sedikit pincang, sebuah oleh-oleh permanen dari cobaan berat yang ia alami. Ada juga sebuah bekas luka tipis di atas alisnya. Tapi matanya kembali memancarkan kehangatan dan cinta yang Anna rindukan. Mereka berdua terluka, secara fisik dan mental, tapi mereka menyembuhkan luka itu bersama-sama. Mereka sarapan dalam keheningan yang nyaman di meja makan. Di televisi yang menyala dengan volume kecil di ruang keluarga,
Sebuah program berita pagi menayangkan laporan terakhir dari persidangan Alex. Wajah Alex muncul di layar, diambil saat pembacaan vonis. Ia tampak kurus, matanya kosong, rambutnya menipis. Sosok yang dulu begitu berkuasa kini tampak hancur dan tidak berarti. Terdakwa Alex Pratama divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, kata suara reporter TV. Selain kasus penculikan dan percobaan pembunuhan, ia juga terbukti bersalah atas penggelapan dana perusahaan dan penyuapan terhadap beberapa oknum kepolisian yang kini juga telah diadili. Seluruh aset pribadinya telah dibekukan dan akan disita oleh negara. Layar kemudian menampilkan cuplikan singkat saat Alex digiring keluar dari ruang sidang. Ia melihat ke arah kamera, dan untuk sesaat, matanya yang kosong itu seolah menatap lurus ke arah Anna dan Farel. Tidak ada lagi amarah di sana, hanya kekalahan total. Karma telah datang menagih utangnya, dan ia membayar lunas dengan sisa hidupnya. Anna meraih remote dan mematikan televisi. Ia tidak perlu melihat itu lagi. Bayangan Alex tidak lagi punya kekuatan atas mereka. Ia menoleh pada Farel, yang sedang menatapnya dengan senyum lembut. Mereka telah melewati badai tergelap dalam hidup mereka. Mereka telah menghadapi monster dan menang. Aku mencintaimu, bisik Anna. Aku juga mencintaimu, jawab Farel sambil menggenggam tangan istrinya. Mereka selesai sarapan, lalu berjalan bergandengan tangan ke teras belakang rumah mereka. Matahari semakin tinggi, cahayanya hangat dan penuh janji. Mereka berdiri di sana untuk waktu yang lama, menatap fajar dari sebuah hari yang baru, fajar yang datang tanpa bayangan. 3 tahun telah berlalu. Waktu, yang pernah terasa seperti musuh yang merayap lambat di dalam rumah yang terkunci, kini telah menjadi sahabat yang menyembuhkan. Musim telah berganti belasan kali, membawa serta hujan yang membersihkan dan matahari yang menumbuhkan. Di taman belakang rumah mereka, yang dulu hanyalah hamparan rumput biasa, kini telah berubah menjadi sebuah mahakarya lanskap yang menenangkan. Jalan setapak dari batu pipih berkelok-kelok di antara petak-petak mawar aneka warna, menuju sebuah kolam kecil di mana gemericik air terdengar menenangkan. Farel sedang berjongkok, dengan telaten memangkas beberapa daun kering dari mawar kesayangannya, sementara Anna duduk di kursi rotan di teras, sebuah buku sketsa tergeletak di pangkuannya, memandangi suaminya dengan senyum tipis. Pincang di kaki Farel nyaris tak terlihat lagi, hanya muncul sesekali saat ia terlalu lelah. Bekas luka di alisnya telah memudar, menjadi garis putih tipis yang tersembunyi di antara rambutnya. Namun, luka yang tak kasat mata butuh waktu lebih lama untuk sembuh. Selama setahun pertama, malam hari adalah yang terberat. Farel sering terbangun dari mimpi buruk tentang gudang yang dingin, sementara Anna bisa tersentak kaget hanya karena suara pintu yang tertutup terlalu keras. Mereka tidak melawannya sendirian. Mereka mencari bantuan profesional, berbicara, menangis, dan saling menguatkan dalam keheningan saat kata-kata terasa tidak cukup. Mereka belajar bahwa trauma bukanlah sesuatu yang hilang, melainkan sesuatu yang belajar kau ajak hidup berdampingan, seperti bayangan yang memanjang saat senja tapi akan selalu kalah oleh cahaya pagi. Rumah itu, yang pernah menjadi saksi bisu ketakutan Anna, kini telah mereka rebut kembali. Mereka mengecat ulang dindingnya dengan warna-warna hangat, mengganti beberapa perabotan yang menyimpan memori buruk, dan mengisi setiap sudutnya dengan kehidupan baru. Ruang kerja Farel kini diubah menjadi studio kecil untuk Anna, tempat ia bisa menggambar dan merancang. Mereka menolak untuk lari dari rumah itu. Mereka memilih untuk tinggal dan menyembuhkannya, sama seperti mereka menyembuhkan diri mereka sendiri. Farel tidak pernah kembali ke dunia korporat yang penuh tekanan. Cobaan itu telah mengubah perspektifnya tentang hidup. Ambisi dan jabatan terasa begitu kosong dibandingkan dengan waktu yang bisa ia habiskan bersama Anna. Ia mengundurkan diri dari jabatannya dan kini bekerja sebagai konsultan keuangan independen dari rumah. Jam kerjanya fleksibel, memungkinkannya untuk menekuni hobi barunya, berkebun. Taman mawar itu adalah proyek awalnya. Anna, di sisi lain, menemukan kembali gairah yang lama terpendam. Setelah melewati kehancuran, ia merasakan dorongan kuat untuk menciptakan sesuatu, untuk menumbuhkan keindahan dari tanah yang tandus. Ia mengambil kursus daring dalam bidang arsitektur lanskap. Buku sketsa di pangkuannya penuh dengan desain taman, detail penataan bunga, dan ide-ide untuk mengubah ruang menjadi tempat yang damai. Taman di belakang rumah mereka adalah proyek pertamanya, sebuah kolaborasi antara keahlian Farel dalam rawat tanaman dan visi artistik Anna. Bersama-sama, mereka mengubah halaman belakang mereka menjadi sebuah surga pribadi, sebuah simbol nyata dari proses penyembuhan mereka. Hari ini adalah hari yang spesial, meskipun dengan cara yang tenang. 3 tahun yang lalu, pada tanggal inilah, Farel diselamatkan dari gudang itu. Mereka tidak merayakannya sebagai sebuah pesta kemenangan, melainkan sebagai hari peringatan yang syahdu,
sebuah hari untuk bersyukur atas kesempatan kedua. Sudah menjadi tradisi bagi mereka untuk bertemu dengan Pak Budi setiap tahun pada tanggal ini, sekadar untuk minum kopi dan mengenang. Sore harinya, mereka duduk di sebuah kafe yang tenang di pusat kota. Sosok tegap berseragam itu datang tepat waktu. Senyumnya masih sama hangatnya seperti dulu, meskipun tanda pangkat di bahunya sudah bertambah. Ia kini adalah Inspektur Polisi Budi Santoso. Taman kalian pasti semakin indah. Sapa Budi setelah memesan kopinya, sudah hafal dengan hobi baru pasangan di hadapannya. Kau harus datang melihat mawar biru yang baru mekar. Farel sangat bangga padanya, jawab Ana sambil tersenyum. Dengan senang hati, kata Budi. Melihat kalian berdua seperti ini, damai, membuat semua risiko yang kita ambil dulu terasa sangat setimpal. Justru kami yang harus berterima kasih, Budi, sahut Farel tulus. Tanpa kau, tidak akan ada Taman Mawar, tidak akan ada kami di sini hari ini. Mereka mengobrol ringan selama beberapa saat, tentang pekerjaan Budi, tentang proyek desain baru Ana, tentang jenis pupuk terbaik menurut Farel. Rasanya seperti bertemu dengan seorang kawan lama, ikatan mereka ditempa bukan oleh kenangan indah, melainkan oleh pengalaman melewati neraka bersama. Di tengah obrolan, Budi berdehem, ekspresinya berubah sedikit lebih serius. Saya datang tidak hanya untuk minum kopi, katanya pelan. Saya juga membawa kabar kecil. Saya pikir, kalian berhak tahu. Mungkin ini akan memberikan kalian penutupan yang lebih penuh. Ana dan Farel saling berpandangan. Kabar apa? Tanya Ana. Tentang Alex, kata Budi. 2 minggu lalu, ia meninggal di selnya. Serangan jantung. Menurut laporan sipir, beberapa bulan terakhir kondisinya terus menurun. Ia menolak makan, menolak bicara. Sepertinya, hidup tanpa kekuasaan dan kendali perlahan-lahan membunuhnya dari dalam. Tidak ada drama, tidak ada pertarungan terakhir. Ia hanya lenyap. Sebuah keheningan menyelimuti meja mereka. Suara denting sendok dan obrolan dari meja lain terdengar begitu jauh. Ana tidak merasakan kebahagiaan atau kepuasan atas berita itu. Yang ia rasakan hanyalah sebuah kehampaan yang aneh, sebuah titik di akhir kalimat yang sangat panjang. Monster dalam hidupnya telah tiada, bukan karena pembalasan dendam, tapi karena kehancuran dirinya sendiri. Ia telah layu dalam kegelapan yang ia ciptakan. Terima kasih sudah memberitahu kami, Budi, kata Ana akhirnya dengan tulus. Sungguh. Setelah pertemuan itu, Ana dan Farel tidak langsung pulang. Farel mengendarai mobilnya menuju sebuah tempat yang sudah sangat akrab. Taman kota kompleks permata indah. Mereka berjalan di bawah cahaya lampu taman yang temaram, menuju jembatan kayu kecil di atas sungai buatan. Tempat janji mereka. Mereka berdiri di tengah jembatan, menatap pantulan lampu di permukaan air yang tenang. 3 tahun yang lalu, tempat ini adalah medan pertempuran tanpa suara. Kini, tempat ini kembali menjadi saksi cinta mereka. Sebuah cinta yang telah diuji oleh api dan terbukti tidak bisa dihancurkan. Keheningan di antara mereka tidak terasa canggung, melainkan penuh dengan pemahaman yang tak terucapkan. Dia sudah pergi, bisik Ana, lebih pada dirinya sendiri daripada pada Farel. Dia sudah lama pergi dari kehidupan kita. An, jawab Farel sambil merangkul bahu istrinya. Yang baru saja pergi hanyalah jasadnya. Jiwanya sudah lama mati. Ana menyandarkan kepalanya di bahu Farel, merasakan kekuatan dan kehangatan yang solid di sana. Rasanya aneh. Selama ini, meskipun dia di penjara, dia masih terasa seperti bayangan yang jauh. Sekarang bayangan itu pun hilang. Benar-benar hanya ada kita. Memang seharusnya selalu begitu, kata Farel. Hanya kita. Mereka berdiri di sana untuk waktu yang lama, di bawah langit malam yang cerah. Gema dari kejadian mengerikan itu mungkin akan selalu ada, seperti bekas luka yang samar di kulit. Namun, mereka telah belajar untuk tidak terus-menerus merabanya. Mereka lebih memilih untuk fokus pada keindahan yang telah mereka bangun bersama, pada taman mawar mereka, pada kehangatan rumah mereka, pada kedamaian yang mereka perjuangkan dengan sangat keras untuk mereka dapatkan kembali. Mereka menatap ke depan, ke arah ribuan fajar baru yang akan mereka jelang bersama, selamanya bebas dari bayangan. 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 Bebas dari bayangan.
bebas dari bayangan, 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 bebas dari bayangan.